Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan. Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Selatan beserta Kepala Dinas Pendidikan. Yang saya hormati Wali Kota Banjarmasin. Yang saya hormati pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin yang berkesempatan hadir dalam kesempatan ini. Yang saya banggakan, yang saya hormati Ibu Ketua Umum Pengurus Besar PGRI. Yang saya hormati pengurus PGRI Provinsi Kalimantan Selatan, beserta seluruh jajaran dan pengurus PGRI Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang saya hormati Ketua Senat beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Banjarmasin, di bawah pimpinan orang tua kita, Bapak Haji Dahri. Yang saya hormati Ketua STK IPP PGRI Banjarmasin, beserta seluruh jajaran staf dan pimpinan STK PGRI Banjarmasin, para wakil ketua, para ketua prodi, para mahasiswa, dan undangan sekalian yang berbahagia. Wabil khusus yang saya banggakan, para orang tua wisudawan, keluarga wisudawan, dan para wisudawan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan kita bersama pada pagi hari ini hadir dan sekaligus menjadi saksi terlaksananya proses wisuda sarjana ke-30 STQ PGRI Banjarmasin di tengah-tengah badai pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, atas nama Badan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI atau disingkat BPLP PGRI yang menaungi dan mengkoordinasikan serta membina seluruh perguruan tinggi dan persekolahan PGRI yang ada, kami mengucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian, para wisudawan dan wisudawati, yang insya Allah sebentar lagi Anda akan dilantik resmi menjadi seorang sarjana. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus pada orang tua, keluarga wisudawan yang telah percaya dan menitipkan putra-putri keluarganya pada STQ PGRI Banjarmasin untuk dididik sebagai seorang calon sarjana. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini adalah mereka berhasil memenuhi keinginan ibu bapak sekalian bahwa mereka lulus sebagai sarjana dari STQ PGRI Banjarmasin. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada segenap pengurus PGRI Provinsi Banjarmasin serta pengurus kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terlebih lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Dahri, orang tua kita, selaku Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan atau disebut PPLP PT PGRI Banjarmasin beserta seluruh jajaran pengurus. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua STQ PGRI Banjarmasin beserta seluruh wakil ketua, para ketua prodi yang setelah tulus ikhlas melakukan pembinaan, pengelolaan
terhadap lembaga STQ PGRI Banjarmasin dan melayani mahasiswa sehingga mereka bisa berhasil di wisuda pada pagi hari ini. Wabil khusus kepada para dosen, tenaga kependidikan, juga kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa baik dalam rangka melayani mahasiswa, memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan mahasiswa, dalam pembelajaran maupun dalam bimbingan skripsi maupun layanan administrasi, sehingga mereka bisa sukses untuk diwisuda pagi hari ini. Ibu bapak hadirin dan anggota senat sekalian yang berbahagia, wabah pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini telah memporak-pondakan, telah mengganggu semua tatanan kehidupan kita, termasuk tatanan kehidupan dalam lembaga pendidikan seperti di STQ PGRI Banjarmasin. Proses pembelajaran menjadi terhambat. Kegiatan pembelajaran luring yang dibutuhkan, tatap muka yang diharapkan tidak bisa terlaksana karena kita harus menjaga protokol kesehatan. Namun sebetulnya tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini yang tidak ada manfaatnya. Kita juga sebetulnya perlu berterima kasih dengan kehadiran COVID-19 yang Allah ciptakan dihadirkan di bumi ini. Karena ada hikmah positif. Melalui wabah pandemi COVID-19, maka telah mendorong, memaksa dalam tanda kutip, semua sivitas akademika, dosen, mahasiswa, termasuk pimpinan lembaga pendidikan di STQ PGRI Banjarmasin ini khususnya, untuk berkreativitas, berinovasi, supaya proses pembelajaran, proses pendidikan, dan proses layanan mahasiswa tetap bisa berjalan. Nah, jadi dengan demikian, melalui COVID-19 ini, mahasiswa dan dosen yang tadinya jangankan yang tidak paham tentang teknologi informasi, yang sudah paham pun masih sedikit ada keengganan untuk melakukan proses pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, misalnya pembelajaran daring melalui Zoom meeting, Google Meet, dan lain-lain. Tapi dengan adanya COVID-19, secara tidak langsung telah memaksa orang-orang yang tadinya tidak bisa supaya menjadi terbiasa menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan perkembangan zaman di era industri 4.0 dalam setiap aktivitas kegiatan termasuk dalam proses pendidikan. Ini sebetulnya salah satu bukti bahwa ada hikmah positif apapun yang Allah ciptakan termasuk COVID-19. Karena wacana, himbauan, dan dorongan agar proses pendidikan menggunakan teknologi informasi seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0 sebetulnya sudah didengungkan sejak akhir abad ke-20 dan di awal abad ke-20. Jadi sudah 20 tahun lebih sebetulnya fenomena ini dianjurkan, didengungkan. Tapi kita tahu bersama di negeri ini sampai dengan sebelum hadirnya wabah COVID-19 di awal tahun 2020 masih kita bisa hitung dengan jari atau hanya sedikit saja beberapa dosen dan mahasiswa atau lembaga pendidikan yang menerapkan proses pendidikan memanfaatkan teknologi informasi dengan secara masif. Hadirin ibu bapak dan para anggota senat yang berbahagia. Pandemi COVID-19 memang menjadi suatu tantangan tersendiri dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Karena wabah ini tidak terantisipasi sebelumnya. Sehingga begitu kebijakan harus ngambil dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran, banyak hambatan-hambatan yang didapat. Seperti
infrastruktur jaringan internet yang kadang-kadang belum siap, kadang-kadang masih lup-lap, sarana prasarana seperti laptop, smartphone juga banyak yang belum tersedia, bahkan juga terkendala SDM-nya belum disiapkan. Jadi ini karena suatu yang tidak direncanakan sebelumnya. Namun berkat kegigihan, keuletan, kreativitas, dan kerjasama yang baik antara para mahasiswa dan dosen, serta pimpinan di STQ PGRI Banjarmasin, maka hari ini mereka bisa membuktikan bahwa dalam kondisi keterbatasan, kondisi serba kesulitan, mahasiswa-mahasiswa ini struggle bisa melampaui dan mengarungi badai hambatan dan kesulitan tadi, dan hari ini terbukti mereka sebentar lagi akan diwisuda sebagai bukti bahwa mereka telah lulus sebagai sarjana di STQ PGRI Banjarmasin. Ini suatu hal yang luar biasa, sehingga tidaklah berlebihan kalau saya katakan bahwa para wisudawan hari ini adalah merupakan orang-orang atau sumber daya manusia yang dilahirkan dan punya kualitas ketahan malangan, daya juang yang luar biasa. Ibu, bapak, dan hadirin sekalian yang berbahagia, di sisi lain, sebagai keluarga besar Persatuan Guru Republik Indonesia, bulan ini adalah bertepatan dengan bulan lahirnya Hari Guru Nasional, dan sekaligus sebagai hari ulang atau bulan ulang tahunnya Persatuan Guru Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, PGRI sebetulnya telah mengawal banyak sejak sebelum Republik ini merdeka. Para guru pada tahun 1912 di masa penjajahan kolonial Belanda telah bersatu padu untuk memperjuangkan apa menjadi hak-haknya, juga memperjuangkan tegaknya lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan memperjuangkan tentang pendidikan buat saudara-saudaranya sesama bangsa Nusantara, bangsa Indonesia. Maka pada tahun 1 Januari 1912 telah didirikan Persatuan Guru Hindia Belanda yang disingkat dengan PGHB. Dalam perjalanannya kemudian, pada tahun 1932, Persatuan Guru Hindia Belanda berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia. Dan inilah sebagai cikal bakal nama Indonesia digadang-gadang oleh para pejuang-pejuang kita, dan kemudian tepatnya pada 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, proklamator Soekarno-Hatta memproklamirkan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring dengan itu, kemudian Persatuan Guru Indonesia bertepatan dengan 100 hari setelah pernyataan proklamasi kemerdekaan tadi mengadakan Kongres yang ke-34 di Surakarta, dan kemudian dalam Kongres itu menyepakati untuk mengubah nama Persatuan Guru Indonesia menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia, dan Kongres pada tanggal 25 November 1945 ini dinyatakan sebagai Kongres pertamanya PGRI. Dan inilah kemudian maka bulan November adalah merupakan bulan Hari Guru Nasional dan sekaligus sebagai bulan peringatan lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia. Ibu, bapak, dan hadirin sekalian yang berbahagia, PGRI sebagaimana cita-cita didirikannya ingin membantu anak-anak bangsa supaya seluruh bangsa Indonesia dari awal tercerdaskan. PGRI mengawal pemerintah memberikan masukan secara kritis dan strategis dalam kebijakan-kebijakan pendidikan. Terkait ini, maka sejak awal berdirinya PGRI pun mendirikan lembaga pendidikan sebagai alat perjuangan PGRI dalam turut serta
mencerdaskan anak bangsa. Dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi, termasuk salah satunya adalah STKIP PGRI Banjarmasin. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, dalam upaya mengantisipasi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan khususnya dan dunia pada umumnya, maka STKIP PGRI Banjarmasin kini sedang berupaya mengajukan usul perubahan status menjadi Universitas PGRI Banjarmasin. Untuk itu, kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Bapak Gubernur, dan seluruh stakeholder lainnya, kami mohon bantuan, doa, dan dukungannya agar Universitas PGRI Banjarmasin sebagai perubahan bentuk dari STKIP PGRI Banjarmasin ini dapat segera terrealisir, sehingga bisa melayani masyarakat di Banjarmasin, khususnya Kalimantan Selatan, dan wilayah Republik Indonesia ini secara umum, tidak hanya melayani di bidang LPTK, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, tetapi juga pada bidang-bidang umum lainnya, seperti bidang komputer, ekonomi, dan lain-lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan izinkan saya menyampaikan sebuah pantun untuk menutup sambutan saya. Jika ada benang yang basah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata dan ucapan saya yang salah, mohon dimaafkan sepenuh hati. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.